Tema dalam jurnal ini yaitu perlindungan terhadap tersangka tindak pidana pencurian yang mengalami tindakan main hakim sendiri. Salah satunya bentuk kriminal yang menonjol pada saat ini adalah tindak pidana kekerasan massa. Tindakan kekerasan massa menjadi suatu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindak kekerasan massa yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh. Juga tidak jarang membuat tersangka menjadi cacat fisik seumur hidup, bahkan ada sampai meregang nyawa karena tindak main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri walaupun tidak diatur secara khusus dalam KUHP, tapi bukan berarti tindakan main hakim sendiri tidak dapat dihukum. Karena perbuatan tersebut bertentangan dengan asas presumption of innocence yang diatur dalam pasal 170 KUHP, juga bertentangan dengan penjelasan umum butir 3C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, yang dirumuskan setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dana atau dihadapkan di muka pengadilan, maka dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Penelitian hukum yang bersifat empiris, yaitu hasil penelitian didapat dari studi langsung ke lapangan, di mana dalam hal ini dilakukan penelitian langsung ke wilayah kepolisian sektor Baitussalam, Banda Aceh. Dipilihlah wilayah kepolisian sektor Baitussalam, Banda Aceh tidak lain karena ada terjadinya kasus kekerasan massa jadi tindakan pidana pencurian sangat meresahkan masyarakat. Semakin hari tindak pidana pencurian semakin berkembang, baik dari segi jumlah tindak pidana maupun dari motif pencuriannya sendiri. Jelas ini merupakan keresahan tersendiri dalam lingkungan masyarakat. Bahkan berdasarkan pengakuan reserse kriminal kepolisian sektor Baitussalam, Imanda mengatakan bahwa dalam beberapa kasus pencurian, sebagai masyarakat sudah mengetahui siapa pelaku pencuriannya itu siapa. Namun sebelum mendapatkan bukti langsung ataupun pelaku pencurian tertangkap tangan, oleh karena itu ketika pelaku tertangkap tangan oleh masyarakat, maka masyarakat emosi tidak dapat dipendung lagi sehingga terjadilah tindakan main hakim sendiri. Nah, jadi kesimpulannya itu dari yang saya baca juga, mulai dari abstrak sampai kesimpulannya itu yaitu tindakan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat itu tidak dijadikan sebagai alasan pertimbangan gitu ya, hal yang meringankan terdakwa oleh hakim. Dalam kasus seperti ini biasanya hakim bisa memberikan pertimbangan yang meringankan terdakwa adalah segi bahwa terdakwa sendiri belum menikmati hasil dari tindakan pencuriannya karena langsung mengalami kekerasan oleh masyarakat. Jadi faktor penyebab terjadinya itu yaitu satu, sudah mulai pudarnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Tindak pencurian sendiri sudah sangat meresahkan masyarakat mengingat seringnya kejadian pencurian dengan pelaku pencurian yang sama. Lalu ada masyarakat menilai dengan melakukan tindak main hakim sendiri terhadap pelaku itu akan membuat jera si pelaku. Lalu ada salah satu penyebab pelaku melakukan tindakan kekerasan adalah karena hanya
ikut-ikutan melakukan karena melihat orang lain melakukan hal yang sama. Lalu ada upaya perlindungan terhadap tersangka pencurian dari tindakan main hakim sendiri. Dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya preventif dan upaya represif.